Saya berada di dalam Sales Analytics Team Workspace. Berdasarkan dataset yang ada, saya sudah buat report sederhana. Saya harap teman-teman juga bisa ikuti untuk membuat report seperti ini. Seadanya, tidak perlu sama. Kemudian saya juga sudah buat dashboard berdasarkan report yang dibuat tadi. Hanya 2 tile. Lalu sekarang saya akan demonstrasi bagaimana kita membuat app dari ketiga item ini. Untuk membuat app, kita dapat pilih pada More, kemudian Create App. Di sini kita harus berikan deskripsi yang jelas. Kita dapat membuat banyak report, misalnya 10 sampai 15 report, dan hanya menyertakan 2 report saja dalam app kita, itu bisa saja. Deskripsi yang kita letakkan di sini bukan hanya untuk tim kita saja, tapi juga untuk audiens yang menyeluruh. Misalkan kita membagikan ini kepada seluruh organisasi, artinya seluruh organisasi dapat melihat, dan kita harus menyertakan deskripsi yang jelas, yang deskriptif, sesuai dengan isi dari app tersebut. Kita dapat upload logo di sini, theme misalnya kita dapat ubah, lalu di sini contact information, show items, context, atau show apps publisher. Kita bisa install automatically, hide app navigation. Saya akan cek di sini, allow user to make a copy of reports. Kemudian di sini support site, apabila kita ingin menyertakan informasi atau help desk untuk audiens yang akan menggunakan apps yang kita buat, kita dapat sertakan di sini berupa link. Lalu kita lanjut, next, add content. Di sini kita dapat add content, klik plus di sini. Oke. Bahkan kita di sini tidak lagi ditanya untuk menyertakan dataset kita, karena itu harus disertakan. Sekarang saya add, kita dapat lihat di sini catalog request. Ini dashboard, ini report yang kita buat. Lalu next, add audience. Kita dapat bantuan di sini, customize your audience. Kita dapat klik di sini, tanda plus. Lalu next, hide items. Kita dapat hide items apabila kita menyertakan banyak report atau dashboard di sini, tapi kita tidak ingin audience kita melihatnya, namun kita ingin menyertakannya di sini. Lalu di sini audience entire organization, saya akan pilih ini. Kemudian di advance ini ada allow people to share dataset, allow people to build content. Ini saya akan cek, lalu saya akan publish app. Di sini tergantung dari ukurannya. Memang dikatakan di sini 5 sampai 10 menit, namun ini bisa memakan waktu sampai seharian mungkin apabila app tersebut mungkin cukup besar. Kita cek sini publish. Nah, di sini cepat karena cuma sedikit isinya. Ini link, kita bisa copy linknya, kemudian go to app. Nah, saya diminta untuk menginstal app. Nah, inilah app yang saya install, yang barusan kita buat bersama-sama. Ini ada di sini report, di sini dashboard. Sekarang kita misalnya back, akan lihat di sini. Lalu kita klik di my apps. Ini ada app yang kita barusan buat. Nah, untuk kembali ke app, kita bisa di sini update app, manage access, feature this app on home, unpublish app, atau endorse this app. Tinggal lihat di sini. Misalnya saya update app, maka di sini kita bisa merubah setupnya, content, audience. Ini kita dapat ubah. Lalu kalau sudah selesai, kita bisa klik di sini update app, ya. Update, dia publishing lagi. Go to app. Ya, inilah cara membuat app dengan menggunakan new workspace di Power BI service.